Assalamualaikum everybody. Meet me again, Ishki from Ishki's Word, and today we are going to learn about one part of speech. Kita akan mempelajari salah satu kelas kata. What's that? Apa itu? Oke, kita akan learn about pronouns, kata ganti. Ya, seperti temannya yang lain, temannya si pronoun ini adalah noun, kata benda, verb, kata kerja, preposition, kata depan, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan banyak lagi. Itu adalah bagian dari kelas kata. Now, fokus kita hari ini adalah tentang pronoun, kata ganti. Let's talk further about pronoun. Pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Kata ganti adalah sebuah kata yang menggantikan sebuah kata benda di dalam suatu kalimat. Mungkin kamu berpikir lagi, menggantikan kata benda, apa tuh ya? Oke, so noun here, ini adalah kata benda. Jadi setiap hal yang mempunyai nama binatang, nama orang, termasuk nama kamu, kemudian juga nama-nama profesi pekerjaan, nama buah-buahan, dan benda-benda yang di sekitar kamu yang mempunyai nama, itu adalah noun. Rambutmu pun juga adalah kata benda. Meja, bentuknya ada yang konkret, ada yang abstrak. Contohnya lagi, angin, itu juga termasuk kata benda. Kebencian yang tidak terlihat bentuknya itu juga adalah noun, kata benda. Itulah noun, subjek, dan di bagian objek. Remember, jadi pronoun ini adalah sebuah kata yang mengganti posisi noun di dalam suatu kalimat. Seperti apa ya? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kenapa dia disebut dengan pronoun, kata ganti? Jadi kata ganti ini dipakai untuk menghindari pengulangan dari menyebutkan kata tersebut berulang-ulang, over and over again. Maka caranya dengan digantikan oleh pronoun ini. There are a lot of pronouns. Ada banyak pronoun sebenarnya. But our discussion here is only about personal pronoun and also possessive pronoun. Jadi itu yang akan kita bahas. Sekarang, kalau kita berbicara tentang pronoun, maka kamu harus tahu ada yang disebut first singular person. Jadi first singular person, orang pertama tunggal. Ya, orang pertama tunggal. Ada orang kedua tunggal. Ada orang ketiga tunggal. Ada orang pertama jamak. Ya, gimana tuh? Singular artinya tunggal sendiri. Plural artinya lebih dari satu. Nah, di antara ini yang mana sih masuk kepada orang pertama, masuk orang kedua, dan orang ketiga, baik itu tunggal ataupun jamak? Mari kita lihat. First, yang first masuk adalah I dengan me. Jadi, kalau kamu bingung untuk membedakannya, orang yang mengajak untuk berbicara itu adalah orang pertama. For example, saya yang mengajak kamu berbicara adalah first person, orang pertama, tunggal, karena saya sendirian. Dan kamu juga sendirian yang saya ajak berbicara, saya bilang kamu orang kedua, tunggal. Oke, kemudian kita berbicara. Yang kita bicarakan misalnya adalah artis, misalnya saja kita membicarakan Ayu Ting Ting. Say, Ayu Ting Ting yang kita bicarakan adalah orang ketiga. Remember, orang ketiga yang dimaksud ini belum tentu harus manusia. Misalnya saja kita membicarakan suatu rumah, saya berbicara dengan kamu, kemudian saya mengatakan, lihat rumah itu sangat bagus. Maka rumah itu termasuk orang ketiga tunggal. Ini istilah saja. Rumah adalah benda, tapi ketiga tunggal. Kita akan menjadi orang ketiga jamak apabila yang kita bicarakan rumahnya lebih dari satu. Lihat rumah-rumah itu bagus sekali. Maka itu adalah they, mereka. Mereka apa? Rumah-rumah itu. Itu adalah orang ketiga jamak. Jadi ada orang pertama, saya.
Kalau yang mengajak kalian berbicara ternyata lebih dari saya membawa teman saya, kami mengajak kamu berbicara, maka kami, we, adalah orang pertama jamak. Karena yang mengajak kamu berbicara, kami berdua misalnya, itu adalah plural, jamak. Maka kami bisa bilang kami. Orang kedua jamak tetap sama sebutannya you. Oke, jadi you ini bisa untuk kedua-duanya. You bisa untuk tunggal. How have you been, Jen? I've been great. Tapi kalau yang saya ajak berbicara banyak, hey kalian semua atau hey kamu semua, maksudnya ada you yang plural, jamak. Bisa lihat di sini ya. Oke, sekarang ceritanya di sini ada orang ketiga jamak, they. Oke, orang ketiga yang biasanya jadi topik pembicaraan, kita lihat di sini. Hey, lihat mereka. Mereka adalah they dengan them, sama ya. Berarti karena kita membicarakan mereka, saya orang pertama, teman yang saya ajak berbicara orang kedua, mereka yang kami bicarakan adalah orang ketiga. Ingat, they ini bisa untuk manusia ataupun benda. Saya ulang kembali, kalau saya bilang saya melihat banyak pohon, maka saya bilang they, mereka apa pohon-pohon tersebut? Pohon-pohon tersebut sangat besar. Tapi kalau saya cuma membicarakan satu, maka jadi tunggal. Orang ketiga tunggal yang kita bicarakan. Lihat pohon tersebut berbeda dengan yang lain. Berarti satu pohon saja, berarti itu orang ketiga tunggal. Oke, now kalau kalian sudah memahami konsep ini akan mudah ya memahami pelajaran selanjutnya. Sekarang kita kembali ke penjelasan subject pronoun dan object pronoun. Let's continue. Pronoun, kata ganti. Okay, here adalah subject pronouns and object pronoun. Okay, subject pronoun dan object pronoun inilah yang disebut dengan personal pronoun. Jadi personal pronoun kata ganti yang merujuk kepada orang atau benda. Makanya disebut personal pronoun. Dua tabel yang di belakang ini adalah possessive pronoun atau menyatakan kepemilikan. Jadi kita bahas belakangan ya. Kita bahas dulu dua tabel berikut ini. Subject pronoun and object pronoun. Here we have subject pronoun. Nah, subject pronoun dengan object pronoun dia mempunyai arti yang sama persis. Oke, kalau artinya I, aku, maka me juga sama, artinya aku atau saya. You, kamu. We ataupun us, kami ataupun kita. They, mereka. Them, mereka. She, dia. Her juga sama, artinya dia. Oke, remember? Di sini dia perempuan. Kalau kamu mentranslate tidak perlu mengatakan dia perempuan. No, cukup bilang dia. But in your mind, di dalam pikiran kamu langsung merujuk kepada pasti perempuan. Cukup mengatakan dia. He or him artinya sama, dia. In your mind, dalam pikiran kamu pasti ini yang diomongin adalah laki-laki. Ia, ini adalah benda ataupun binatang. The explanation. Sekarang kita kembali ke penjelasan subject pronoun dan object pronoun. Artinya sama, tidak berbeda. Yang membedakan adalah the function of it, fungsinya. Dari judul saja terlihat subject pronoun, berarti ini adalah kata ganti yang menempati posisi subject. Masih ingat kan anak-anak ibu, subject itu letaknya di mana? Ya, di depan. Paling depan sebelum kata kerja atau sebelum to be. Subject pronoun biasanya diletakkan pada posisi subject sebelum kata kerja atau sebelum to be. Remember, biasanya kalau tidak ada kata kerja ada to be kan? To be itu apa? Is MR. Jadi dia mendahului kata kerja. Dia dulu baru ada kata kerja. Oke, sekarang object pronoun. Object pronoun
kalau kalian tahu posisi objek, objek itu pasti sesudah kata kerja. Letak dari objek pronoun ini adalah di bagian objek sesudah kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, sesudah to be. Okay, now this is the example. Okay, Shane is my nephew. Kalau kamu tidak menggantinya dengan pronoun, Shane is very smart. Saya ulang, Shane is my nephew, Shane is very smart. Jadi kamu selalu menyebutkan kata Shane namanya ya. Jadi untuk mengurangi repetitive thing, ya, sesuatu yang berulang seperti ini, kalian bisa menggantikan Shane ini karena Shane ini adalah male, laki-laki, maka kata ganti dia. Remember di sini, dia. Kalau dia laki-laki, maka menggunakan he. Lihat posisinya, kalimat kedua ini coba dilihat. Dia menempati posisi pertama sebelum to be. Oke, di sini to be. Dia ada kata kerja tetapi ada to be dan sebelum to be. Berarti ini adalah posisi dari subjek. Ini adalah subject pronoun. Understand? Shane is my nephew. He is very smart. Jadi tidak boleh kamu meletakkan misalnya di sini him. Shane is my nephew. Him is very smart. Walaupun artinya sama, tapi him tidak sesuai karena itu harus di bagian objek. Ingat objek sesudah kata kerja atau sesudah to be. Dan ini kan sebelum, maka ini harus subject pronoun. Kata ganti subjek. Next, Alice is in Paris right now. Alice sedang di Paris sekarang. Oke, dia sedang belajar bahasa Prancis. Untuk menghindari pengulangan menyebutkan Alice, dan Alice ini adalah female, perempuan, maka kita lihat dia. Kita membicarakan Alice, berarti Alice itu orang ketiga yang kita bicarakan, maka dia perempuan, dia adalah she. Bisa kita letakkan di sini. She is studying French. Dia sedang belajar bahasa Prancis. Remember, ini kita lihat dari kalimat sebelumnya. Jadi she ini merujuk kepada Alice. Next, Bob's friends, teman-teman Bob, are waiting for him outside the cinema. Teman-teman Bob sedang menunggu him, dia, di luar bioskop. Kemudian ada kalimat they want to see the new film by Steven Spielberg. Nah, ini kalau di garis ini kita lihat di underline. Kalaupun dikosongkan, saya rasa kamu akan bisa menjawab karena siapa yang ingin menonton tadi? Bob's friend kan? Kita lihat friends-nya lebih dari satu. Ada S, ingat dalam bahasa Inggris, kalau mau menunjukkan jumlah benda itu lebih dari satu, mereka menambahkan S di belakang kata bendanya. Friends, teman-teman. Jadi Bob's friends, teman-temannya Bob, sedang menunggu dia di luar bioskop. Kita lihat sini karena kita membicarakan orang banyak, mereka. Kita lihat mereka di sini, they atau them. Kita lihat posisinya. Wah, ini di awal. They ini letaknya sebelum kata kerja di awal. Maka di sini kita memerlukan subject pronoun, kata ganti subjek. Kita di sini mempunyai kalimat lagi, Ali and I. Hey, Ali and I, Ali dan saya, are classmates. Ali dan saya teman sekelas. We are best friend. Kita lihat, Ali dan saya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Ali dan saya berarti kan kami. Maka kita bisa bilang kami atau kita. Di sini kita lihat di sini, we. Kami atau kita. Maka kita gunakan karena ini posisi kalimat awal lagi dimulai. Kami sahabat baik. Maka kita gunakan we, bukan us, karena posisinya di awal. Ya, oke. Ali and Abu. Nah tadi kan Ali and I, sekarang Ali and Abu. Kamu yang berbicara tidak masuk. Kamu cuma membicarakan orang lain, maka bukan kami tapi mereka. Siapa? Ali dan Abu. Ali dan Abu teman sekelasku. Sekarang supaya tidak menyebutkan nama Ali dan Abu lagi, kita cari yuk yang mana pronoun yang cocok. Ali dan Abu kan lebih dari satu. Mereka, maka they are my best friend. Mereka teman baik saya. Oke, paham ya? Jadi kita menggunakannya di sini posisinya karena ini subject pronoun, dia menempati posisi subjek. Okay, let's go to the next example.
What color is the bird? Apa warna burung tersebut? Iya, biru. Iyanya apa? Okay, now let's check here. Check, look, this is bird, burung. And let's check apakah dia jamak. Kita lihat tidak ada S. The bird. And to be-nya juga is. Kalau cuma satu berarti singular. Berarti iya. Iya apa? Burung tersebut. Iya, kita lihat di sini. Binatang it. Jadi, it is blue. Ia berwarna biru. It ini merujuk kepada siapa? The bird, burung tersebut. Sekarang, kalau kita ubah dia menjadi jamak. What color are the birds? R-nya di sini. What color are the birds? Apa warna burung-burung tersebut? Maka jawabannya juga berubah. Karena bird-nya pakai S, maka burung-burung tersebut mereka dong ya. Berarti lebih dari satu, mereka. Maka mereka adalah they. Tidak mungkin they is. Maka karena they, kalau ada to be, they itu memakai to be are. Oke, mengingatkan kembali. Mungkin kalian sudah pernah belajar ini. To be are dipakai oleh you, we, they. You are, we are, they are. Remember, to be ini auxiliary, kata bantu. Dia tidak punya meaning, tapi terkadang orang kita mengartikan adalah ya. Nggak apa-apa kalau itu masih nyambung ya. Oke, here they are blue. Mereka berwarna biru. Oke, is it clear? Now let's go to the next explanation. Object pronoun is used as direct or indirect object. Jadi, kata ganti objek itu digunakan sebagai objek langsung atau indirect, tidak langsung. Or the object of a preposition, atau objek dari suatu preposition. Nah, ini jadi kapan menggunakannya, kita lihat kapan harus meletakkannya. Kita lihat baik-baik di sini. Oke, give the book to me. Kenapa di sini memakai me bukan I? Oke, mari kita cek di sini. Berikan buku tersebut kepada aku. Give adalah verb, kata kerja. Maka sesudah kata kerja memerlukan objek. Ini sudah jelas berarti tidak mungkin menggunakan I. Ya, berarti objek pronoun. Nah, ini diperkuat lagi. Di sini objeknya adalah the book, buku. To me, kepadaku. Nah, di sini adalah objek dari sebuah preposition. Jadi, to di sini adalah to preposition. Remember, to yang di sini berfungsi sebagai preposition atau kata depan. Kata depan temannya adalah seperti in, on. Nah, itu kalau di sini artinya to-nya di sini adalah kepada. Give the book to me, kepadaku. Berikan buku tersebut kepadaku. Maka menggunakan me. Dia menjadi objek dari sebuah preposition. Yeni was very talkative. Yeni sangat banyak berbicara. The teacher gave her a reprimand. Jadi guru beri dia sebuah teguran. Dia di sini kita lihat kenapa menjadi her, kenapa bukan she, kan dia juga sama. Oke, mari kita lihat kalimatnya di kalimat baru. The teacher subject, give adalah verb, to kata kerja. Berarti kan kata kerja. Kemudian kalau sudah ada kata kerja berarti objek sesudahnya, maka yang objek adalah dia yang her. The teacher gave her a reprimand. Reprimands, remember, teguran. I will tell you a story. Aku akan menceritakan kamu sebuah cerita. Oke, lihat di sini. I subject, ini ada tell, menceritakan. Ini adalah verb, kata kerja. You adalah object. I will tell you a story. Ini yang disebut dengan objek tidak langsung. Ya, yang dia ceritakan adalah story ke kamu. Berarti kan kamu adalah indirect object, objek tidak langsung. Nah, ini sama seperti the teacher gave her a reprimand. Jadi her ini adalah objek tidak langsung. Boleh digunakan hanya
sudah jelas sekali ini memang menggunakan object pronoun. Posisinya saja sudah terlihat sekali. Posisi object. Sama seperti ini. You. Remember, but it's very lucky. Beruntung sekali karena both of them, keduanya memang sama-sama bentuknya you ya, sama seperti it. The same, tetap tidak berubah. And here we have Irma's new teacher is Mr. Banks. She likes him a lot. Guru baru Irma adalah Mr. Banks. Tuan Banks. She likes him a lot. Dia sangat menyukainya. Saya mengatakan sangat kan? Kamu lihat ada kata a lot ini sama mengatakan sangat. Jadi cara mengatakannya dia sangat menyukainya. Kenapa jadi him? Siapa? Tuan Banks. Kita lihat ada she subject, likes verb kata kerja, and him otomatis sudah kata kerja object. Maka yang diambil adalah him karena Mr. Banks adalah male, laki-laki. Berarti dia laki-laki, yang tepat adalah di sini karena objek dia him. Justin Bieber tweeted Jacob and me. Jadi maksudnya di sini Justin Bieber men-tweet, mungkin mengirim status atau apa lewat aplikasi Twitter. Tweeted Jacob and me. Jadi objeknya adalah Jacob and me. Kenapa menjadi Jacob and me? Kenapa bukan Jacob and I? Kan juga sama artinya Jacob dan saya. Oke, kita lihat ada tweeted di sini. Ini adalah kata kerja. Subjeknya di sini adalah Justin Bieber. Maka subject verb, maka di sini adalah object. Oke, mudah dipahami ya. Jadi harus memakai yang me, bukan I. And here we have I don't like dogs. Okay, I don't like dogs. Aku nggak suka anjing. I'm afraid of them. Aku takut sama mereka. I'm afraid of them. Here, kenapa menjadi them? Coba lihat lagi baik-baik. Aku tidak menyukai anjing. Kita lihat di sini kata bendanya adalah dogs, anjing. Jumlahnya lebih dari satu karena ada s di belakangnya. Dogs. I don't like dogs. Aku gak suka anjing. I'm afraid of them. Maka karena anjingnya lebih dari satu berarti kan mereka, anjing-anjing tersebut. Maka we can say mereka, they atau them. Nah, di sini kita lihat sudah ada to be di depannya. Kemudian di sini ada kata preposition ya. Preposition, ingat kata saya tadi seperti to, in, on, of. Maka di sini menggunakan object pronoun. Okay, we have done. Kita sudah selesai dengan subject pronoun and object pronouns.